Halo teman-teman, baik lagi sama aku Farid dan aku Emily Salvatore. Ya, di sini kita balik lagi di konten No One yang mana kita akan membahas tentang sisi-sisi terbaik yang dimiliki oleh setiap orang, karena setiap orang selalu punya sisi terbaik dari diri mereka masing-masing. Dan pastinya kita akan membahas tentang sudut pandang seseorang karena setiap orang pasti memiliki sudut pandang yang berbeda. Oke. Jadi di konten No One hari ini kita kedatangan tamu. Oke, Kak, boleh perkenalkan diri dulu? Halo, nama aku Caca. Umur aku 18 tahun. Asal aku dari Bekasi Timur. Tapi tinggalnya di Sekarang, sini. ya tinggalnya di sini. Sekarang kegiatannya lagi kuliah aja sih dulu. Oke. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin sering disalahartikan karena memang perbedaannya tipis banget ya. Tipis tapi ya emang nggak terlalu kelihatan gitu. Nggak terlalu kelihatan dan terkadang bisa jadi menyinggung perasaan juga. Benar. Ya. Jadi materi kita hari ini kita akan membahas tentang realistis dan materialistis. Jadi gini, di kehidupan yang sekarang itu kan kita membutuhkan yang namanya uang ya. Betul banget, pasti uang. dong. Apa-apa butuh uang dong. Kalau mungkin orang zaman dulu kebutuhannya cuman sandang, pangan, papan ya. Iya. Baju, makan, rumah, kelar. Iya, benar. Sekarang kita butuh yang namanya kuota, kita butuh yang skincare. namanya skincare. Cowok enggak ya? Loh, cowok tapi Oh iya. pakai dong. Skincare. Kevin kali ya. Iya. Jadi karena kebutuhan semakin apa ya, semakin masa itu berkembang, kebutuhan juga makin tinggi. semakin gitu. banyak, Iya. semakin tinggi juga. Karena teknologi juga itu semakin canggih aja deh. Kalau mungkin dulu kita kebutuhannya cuma 3 itu, sandang, pangan, papan, tapi sekarang banyak sekali. Bahkan kita ditarik pajak juga ya, makan 10% loh Pak. Iya. Setiap makan ya. Setiap makan. Padahal harga makanannya nggak seberapa. Nah, Iya, padahal bener. harga makan nggak seberapa, tapi pajaknya itu. lumayan. Jadi karena kita melihat tentang keuangan ini, kita jadi tertarik membahas tentang materialistis dan realistis Iya, itu betul kan. sekali. Ya. Sekarang kalau misal dari cara pandang keuangan nih, seberapa penting uang di kehidupan sekarang ini buat Kak Caca? Buat aku Ya, menurut Kak Caca sendiri. penting banget sih. Sekarang apa-apa harus butuh uang kan. Iya sih ya. Sesuatu Kayak, yang apa ya? Paling butuh duit tuh apa sih Nomor kalau misalnya dia sekarang? Apa? Tapi yang nomor satu lebih ke makan dulu. Lebih ke makan. Baju. Iya, Baju di tuh nomor fashion sekian. tadi kan. Nomor sekian ya. Karena emang apa ya, kita bisa mengurutkan skala prioritas Iya, untuk benar. keuangan juga. Jadi dari sisi pandang keuangan nih, kalau misal buat Kak Caca sendiri sekarang kan kuliah nih, ada sambilan mungkin untuk kerja atau mungkin uang saku dan lain sebagainya masih ditanggung orang tua atau ada usaha sendiri nih? Dulu sih waktu setelah lulus SMK ya, itu emang tadinya belum niat buat kuliah. Karena aku pikir kayak gap year aja deh gitu. Oh, Terus balik lagi mikir ntar kalau ketuaan pas di kuliahnya gimana gitu loh. Umurnya tua di kuliah kan nggak enak juga. Lebih tua dari teman-teman seangkatan ya? Ya, terus akhirnya mutusin buat oke kuliah dan alhamdulillahnya keterima beasiswa juga. Wah, ya berarti lumayan Bagus ya, dong, terkurangin iya, kan iya, kebutuhannya. iya, iya. Terus sebelum masuk kuliah itu sempat kerja. Sempat kerja Oh, kerja di mana? di Expired. Itu sebelah mana ya? Nggak tahu Seruni, saya. di Seruni lah. Bagian admin sama customer service. Oh. Dan ternyata kerja itu nggak seenak yang kita bayangin gitu loh. Emang. Karena umurku kan masih baru, terus aku baru terjun ke kerja, kerja. aku pengen ngerasain punya uang sendiri gimana sih gitu. Pas ngerasain, wah kok ternyata kerja gini ya gitu. Susah ya. Emang susah. Lebih ke tekanan batin gue. Tekanan batin. Nggak Buat dari- temen-temen yang kalau kerjaannya nggak ada tekanan batin, hubungin kita. Iya. Langsung. Kalau kerja tuh kan yang dicari pertama tuh nyamannya. Kalau kita nggak nyaman ya ngejalaninnya juga pasti kepaksa kan. Berat kan. Ya, terus di situ namanya abis lulus nyoba belajar lah gimana sih kerja. Terus akhirnya udah tahu kerja gini, keterima kuliah, akhirnya memutusin buat fokus kuliah dulu. Berarti sekarang masih kerjaannya kosis. di-cut. Kerjaannya aku cut, jadi harus pilih salah Fokus. satu nih. Iya, iya. Gitu. Terus berarti kan udah ngerasain kuliah, Emang udah udah pernah pernah ngerasain kerja juga. Tapi emang kerja tuh kayak gitu. Entah dari atasannya, entah dari temennya Iya gitu benar. kan.
Kadang kerjanya nyaman, atasannya nggak enak, Iya. teman-temannya enak, kadang temennya nggak enak, Karena gajinya dunia gede. kerja itu ternyata lebih parah dari dunia sekolah ya. Yes. Iya. Menurut aku banyak Bener. banget orang-orang fake yang Fake banget. Iya. boleh nggak sih? Iya, nggak Iya, apa-apa. nggak apa-apa. Jangan sebut temennya dulu Iya. aja sih, jangan. Memang jangan. banyak yang kayak Jangan. gitu. Iya. Emang Tapi karena kayak gitu buat biar keuntungan pribadi. Jadi biar kita naik di mata bosnya, biar kita bagus di mata bosnya gitu. Tapi yang itu namanya- tergantung juga, bosnya tuh kadang ada yang nggak mandang kayak Iya. gitu, cuma dari laporan ya dari kerjaannya gimana mereka kan. Kinerjanya. Ya, itulah yang dinamakan cari muka. Dari tadi aku mau ngomong. biar cepet naik pangkatnya, Benar. gajiannya Aku banyak. sering gitu sama teman-teman, cari muka dulu yuk ya. Kalau ada bosnya datang cari muka dulu. Tapi ya gitu, dia orangnya nggak ngerespon kayak gitu. Berarti Cuma ya. cari mukanya gagal ya. Iya, gagal bener. Terus Kak Caca kan udah pernah ngerasain kerja nih, Iya. udah pernah ngerasain punya duit sendiri. Walaupun kira-kira kerjanya tuh berapa lama tuh kalau ingat? Berapa jam gitu ya? Enggak, Enggak, maksudnya berapa bulan? 2 Minggu? bulan. 2 bulan Oh, ya lumayan lah. 2 bulan lumayan. lumayan sebentar. Lumayan sebentar. Terus kan awalnya kerja tuh, sekarang kan udah nggak kerja dan hanya fokus dengan kuliah. Nah, kan berarti keuangan untuk uang saku, main dan sebagainya kan dari orang tua nih. Kira-kira gimana caranya Kak Caca untuk mengatur keuangan? Nge-manage lah. Manage istilahnya. keuangan. Oke. Kan kalau dari orang tua dikasihnya per bulan ya. Otomatis kita harus manage buat kebutuhan sendiri. Betul, Terus betul. buat kalau kuliah kan udah nggak bayar, aku udah nggak mikir apa-apa. Oh ya. Iya dong. Tinggal belajar gitu kan. Cuma yang susah tuh kayak kalau dikasih orang tua per bulan, kita harus manage kayak skincare-nya berapa, butuh fashionnya berapa, buat main berapa gitu kan. Yang boros itu malah makan loh. Benar. Jajan sama teman-teman, kesini yuk Iya, gitu-gitu. kalau dikira yang boros tuh tentang buat pribadi skincare atau fashion tuh enggak. Iya, Malah yang sebenarnya boros tuh enggak. makan. Makan. Kalau Karena lewat di mana di jalan kayak Iya. kita lihat apa ya pengen gitu. Enak ya kayaknya. Gitu. apalagi kalau misal kita lagi nggak ngapa-ngapain terus ada WA masuk nih, gabut seblak yuk. Nah, Untungnya aku parah nggak suka nih. seblak sih. Iya. Sama, Sayang. aku nggak doyan. Nggak enak sih. Kerupuknya Iya. kinyil-kinyil. Lembek-lembek gimana gitu. Kok jadi bahas seblak? Terus kalau misal dari katakanlah keuangan nih, Iya. katakan dari keuangan, biasanya dipecah nggak sih? Oh, segini buat makan, segini buat main Iya atau sih. gimana gitu. Soalnya kalau nggak gitu semuanya nggak bakal bisa kebeli. Gitu. Ya, berarti Kak Caca ini tipe orang yang Bisa nge-manage ya dia. maksudnya gini, menabung dari sisa atau maksudnya menabung dari sawang bulanan atau Udah hidup ada. dari sisa tabungan. Jadi kan ada orang nih yang misal hari ini pengeluaran 1 bulan pengeluarannya segini, oh sisanya aku tabung. Ada yang pokoknya bulan ini aku harus nabung katakanlah 500. Berarti sisanya itu gimana caranya cukup buat hidup Iya. 1 bulan gitu. Iya, aku lebih ke kayak udah aku porsi-porsiin gitu. Oke. Pokoknya Berarti misal aku dapat 1 juta nih, contohnya kasarnya 1 juta. Yang 500 aku pikir dulu bulan ini tuh aku butuhnya banyak atau enggak. Bulan ini aku butuhnya apa aja, itu aku total dulu. Kalau misalkan lebih dari 500 atau lebih dari berapa, berarti sisanya itu baru aku tabung gitu. Oh, Cukup berarti sih gitu. iya. Udah aku porsi. Berarti emang dari awal dapat duit langsung di-cut Iya, gitu ya, iya. buat ini buat ini buat ini. Kalau enggak kepake sih bakalan. Terus kira-kira iya pasti ya. kira-kira Iya, sanggup nggak kok sih bisa? buat nabung dari uang bulanan yang dikasih orang tua itu? Jujur enggak sih? Oh enggak, kurang berarti ya. Kalau mau nonton nambahin ya, Mas. Bapak tambahin ya. Mama sih. Oh mama ya, mama tambahin ya. Mama tambahin ya, Mas. Tambahin dong. Nomor rekeningnya bisa di sini. Gitu. Terus dari keuangan itu, kira-kira kan kita ini anak muda ya. Terkadang kita itu suka yang namanya apa ya? Ditemani gitu kan. Kita nggak suka kalau misal sendirian, ya kan? Apalagi kalau cewek gitu. Biasanya butuh teman buat ngobrol, buat main, ya katakanlah gampangnya pacar gitu lah. Bertele-tele sekali. Betul banget ya. Katakanlah itu. Ya. Karena kita ingin membahas soal realistis dan materialistis itu tadi. Kira-kira ketika Kak Caca punya pacar atau mungkin gebetan lah. Kira-kira biasanya kalau misal keluar bareng itu lebih concern Kak Caca yang ngeluarin duit atau si cowoknya yang ngeluarin duit atau mungkin bareng-bareng gitu. Kan ada tuh dibagi 2 kayak bayarnya atau gantian. Gantian. Ada.
Atau enggak dibaginya pacarmu yang bayar makanan, kamu bayar parkir. Itu ya boleh sih tapi Kan yang penting bagi dua ya. Iya. bisa sih, bisa sih. Gimana tuh kalau buat Kak Caca? Kalau dari dulu ya, dulu jujur aku dapet pasangan tuh pasti yang lebih tua dari aku. Enak Jadi bener. dapetnya entah dia udah kerja atau dia mahasiswa tapi sambil kerja gitu kan. Berarti kan posisinya aku masih sekolah nih. Keuangan berarti masih dari orang tua. Iya. Ya lebih banyak waktu pada saat itu sebelum aku kerja lebih banyak ke dia. Tapi ntar, oh ya bener aku yang bayarin parkirnya. Tuh kan. Aku yang bayarin ini. Kan Masih iuran. ada timbal balik, cuman Iya. nggak sebanyak yang dia. Balik banget kan 2.000. Buat pacarnya Caca kalau makan jangan yang parkirnya berbayar. Yang parkirnya gratis aja. Di Alfamart. Alfamart bayar sekarang. Emang iya. Banyak yang bayar sekarang. 1.000, 2.000. Padahal tulisannya parkir gratis. Iya. gitu kan. Di Oh iya kan parkir gratis. Kok Superindo ada- juga biasanya kan Iya, gratis kalau tapi ada yang narikin. Pengalaman banget ya. Superindo itu seikhlasnya tapi tulisannya. Tapi tulisannya parkir gratis. Iya. Nah, terus ini kita kan membahas tentang ke yang pasangan itu ya. Karena apa namanya? Berarti kan sering kali nih, seringnya cowoknya yang bayarin gitu kan. Ada Itu dulu, tapi kalau sekarang lebih ke bagi dua. bagi dua bareng-bareng gitu. Kayak sekarang aku keluar dia yang bayar nih, terus besok aku gitu. Aku tanya dulu ke pasangan aku, kamu lagi ada atau enggak? Gitu. Kalau misalkan Emang lagi- gitu sih. harus kebuka gitu kan. harus saling Kalau emang terbuka. lagi nggak ada, ya udah kita main di rumahku aja atau di rumahmu aja. Kita beli cemilan yang pinggir jalan tuh malah lebih hemat loh gitu kan. Sambil nonton Netflix gitu-gitu. Wah, Netflix and chill ya. Aduh. Spill ya. Nah, terus gini nih. Kalau misal itu kan berarti dibagi sekarang nih. Kalau dulu kan berarti enggak nih. Pernah nggak sih denger omongan dari orang-orang kayak misal nih, ini sebenarnya agak rude, agak kasar sih, Iya, tapi Kayak kadang bisa ada dikatain gitu lah, orang dikatain yang dari ngatain orang. gitu, ih Materi lu kok banget sih matre gitu ya. gitu sih. Materialis banget sih lu gitu jadi orang. Jadi cewek kok kayak gitu sih gitu lah. Ini pengalaman ya ini. Gak usah orang lain deh, pacarku sendiri aja pada saat itu bilang gitu. Deh, Karena memang, aku nggak mau jelek-jelekin, tapi Iya, nggak memang apa-apa. ada beberapa orang yang tipenya paling victim gitu, manipulatif gitu. Jadi ya emang, aku tipenya nggak pernah minta. Aku kalau tapi dia ngebeliin. ya, aku berprinsip selagi aku masih mampu, selagi aku masih bisa, kenapa aku harus minta? Bener. Cewek Kalau- kebanyakan gitu ya. Kalau dia ngasih, kalau dia ngasih, ya masa mau nolak rezeki gitu. Iya sih. Ibaratnya gitu. Buat cowok-cowok yang rezekinya banyak, ya. Terus kalau buat Kak Caca sendiri nih, ini kita keluar dari pendapat orang lain ya, tapi menurut pendapat Kak Caca sendiri, kamu itu orang yang realistis atau orang yang materialistis? Realistis. Realistis, kenapa? Kamu bisa bilang kalau aku tuh realistis gitu. Aku lebih bisa milih mana kebutuhan, mana kepengenan sesuatu. Berarti bisa dikatakan mampu untuk membedakan yang memang benar-benar perlu dan yang Sama enggak nanti-nanti aja deh. yang gitu. ditunda bisa gitu ya. Iya. Karena yang menunda suatu saat bisa masih ada itu Masih barang ada. gitu. karena menunda kebahagiaan itu sebenarnya penting. Penting. Kita Buat berusaha kebahagiaan yang lebih besar. besar di Iya. masa yang akan datang gitu kan. Terus kalau buat Kak Caca nih, kira-kira keterbukaan soal keuangan dengan pasangan itu sesuatu hal yang penting gak sih? Penting atau biasa atau lumrah lah. Masih pacaran ya, Iya, penting pacaran. sih menurut aku. Kenapa? Keuangan, background keluarga, terus sama background masa lalunya dia gimana itu penting sih. Bibit bebet bobot sekali. ngeri. Mikirnya kok kayak udah mau nikah gitu ya. Iya, menuju ke pelaminan Iya. banget. Buat Iya, teman-teman bener. yang udah siap. Masnya tadi mana ya? Jangan. Terus kalau kamu sama pasangan kamu tuh seterbuka apa sih tentang hal-hal yang seperti itu, yang tadi tentang keuangan, tentang apa namanya, tentang masa lalu, juga tentang Background keluarga. juga. Kalau Sorry. iya nggak apa-apa. Kalau buat sekarang karena aku pacaran kan dulu masih ya pacaran anak SMA gimana sih nggak mungkin dong keterbukaan soal uang atau segala macam. Kan statusnya sama, minta orang tua. Iya kan. Paling jajan juga sama aja gitu kan. Kalau yang sekarang kan beda ya, udah ibaratnya udah menuju dewasa gitu. Kalau keterbukaan soal keuangan itu harus dan wajib. Cuman Wajib. karena baru nih jadi
nanti dulu aja deh. Buat Oh mas, ini baru. buat masnya yang tadi sabar ya. Iya, nunggu Nanti dulu aja. 3 bulan Cuman, lagi. kan kalau keterbukaan tentang keuangan kan itu semuanya ya. Tapi kalau sekarang kayak baru ada apa enggak, cuma nanyain gitu aja sih. Enggak yang kayak spesifik harus detail gitu belum. Berarti kalau misal ada main yuk, kalau misal nggak ada Ya Netflix udah and nanti chill dulu gitu kan. kita Tadi kan gitu. Tadi kan gitu. Beli snack gitu maksudnya. Loh, kan Snack. nontonnya kan Paw Patrol, Oh kartun gitu, Disney gitu. gitu. Paw Patrol ya. Paw Patrol. Bagus sih. Disney Bagus sih. gitu-gitu. Itu bukan Netflix tapi ya. Oke, terus berarti kan ini yang tadi kan masih baru nih, masih baru lah, masih benar-benar ya masih di awang-awang lah, baru deket gitu. Kalau misal nanti berarti bakal ya akan ada saatnya bakal bener-bener terbuka tentang hal-hal itu tadi. Iya sih. Bakal terbuka sih karena aku orangnya nggak bisa bohong. Oke. nggak Jadi bisa. gatel. Ya kalau mau nyimpen tuh kadang Iya. pengen langsung ngomong gitu. Gatel. Tapi ntar kalau udah ngomong kita jadi mikir ini ngomong kayak gini emang dia orang yang bisa bertahan lama Iya, gitu loh. bener. Bener nggak sih kita Ada ngomong? nyeselnya dikit. Iya, kita bener nggak sih ngobrol ke dia gitu. Gitu sih. Emang untuk menjadi terbuka itu bukan sesuatu yang gampang ya. Iya. Apalagi soal masa lalu juga. Itu kan agak susah, bisa dikatakan agak susah. Iya. Enggak agak susah sih, susah banget Gampang tapi lebih susah kemilih orang yang tepat. Kita Iya. terbuka sama siapa. Gitu. Jangan sampai kita terbuka dengan orang yang salah, gitu kan. Nah, itu yang Tapi sekarang ngebedain orang tepat sama enggak tuh susah banget sih. susah sih. Susah. Susah karena ya dunia berkembang, kepribadian orang berkembang, Iya. Banyak. Pola pikir setiap hari berubah. ya. Susah Beginilah dunia kita sekarang gitu kan. Bersyukurlah untuk om-om dan pakde-pakde yang Udah lahirnya di masa lalu gitu. nggak ada Dunia- mikirin Eh. apa itu ghosting Iya. apa itu badut-badutan bener Kayaknya dia pengalaman jadi badutnya. jangan sampai Terus kalau untuk dikatakan terbuka nih, kan kita akan pilih-pilih untuk terbuka ke siapa gitu. Gak mungkin kan kita kayak baru deket seminggu terus langsung terbuka gitu kan, gak mungkin nih gajiku segini, keluarga gue kayak Seminggu gini nih. rasanya baru kenal seminggu aja ya. Iya, iya baru juga tahu sih. rumahnya di mana gitu kan Tapi kan itu kalau misal kita untuk kebanyakan orang kan kayak gitu. Tapi kan ada nih orang yang baru kenal 2 hari dia udah kayak merasa deket banget gitu kan. Kayak- Emang ada, emang bonding dari awalnya beda gitu. Oh, iya. dia orang yang tepat nih buat Nah, bercerita kan gitu. kadang ada sebelum ya nggak tahu sih mungkin yang ngerasain cowok doang atau cewek juga. Kadang cowok itu bisa kayak kita feel gitu. Oh, ini aku sama dia bakal lama. Oh, aku sama dia cuma sebentar aja gitu kan. Kalau cowok tuh ada feel kayak gitu Oh, tuh. gitu ya? Ada. Kalau menurutku loh, tapi kalau temen-temen ada nggak yang kayak gitu? Oh cowok gitu ya. Heeh. Tapi menurut aku cowok gampang ini ya, gampang tergoda sih. Heeh, Dia di gampang awal tergoda. ngomong gitu ya, yakin sama perempuan gitu kan. Coba Manis, aja di bener iya. banget. Bullshit deh kalau cowok tuh nggak Tuh. nafsu sama cewek yang dibukain aja tuh mau gitu loh. Iya. Goda gitu loh. Kayaknya kan nggak mungkin kan? Iya, itu bisa jadi karena mungkin juga biasanya masalahnya dari cewek yang kurang mengapresiasi usaha cowoknya gitu kan. Nah, Oh. berarti kan itu cara pandang cowok nih. Nah, kalau dari seorang cewek di dunia yang fake ini, orang seperti apa sih yang akan membuat kamu terbuka ke depannya gitu? Soal hal-hal itu tadi gitu. Atau Cowok yang mungkin seperti apa gitu. kemarin sebelumnya udah pernah ada tapi nggak bisa berjalan. Nggak bisa seterbuka itu gitu. Karena aku orangnya gampang. Dulu aku salah sih, salah men-treat orang tuh dengan sama. Maksudnya dengan sama gini, aku gampang cerita ke semua orang, gampang percaya sama orang. Dan itu ternyata Pas SMA itu. SMP sampai SMA. Dan itu malah jadi bumerang buat diri aku Iya. sendiri. Dan aku baru sadar setelah SMA kelas 2, naik kelas 3 lah. Itu aku baru sadar kalau kamu cerita apapun ke orang yang menurut kamu itu baik, kamu percayain, ya itu bakalan bisa jadi bumerang buat diri kamu sendiri. Bener. Jadi apa ya? Kalau aku udah ngerasa dia bisa nerima aku apa adanya dan nggak nuntut buat hal neko-neko atau lain hal banyak hal, ya aku bisa percaya sama dia. Bisa percaya ya. Berarti emang udah ada nih bayangan di kepala, udah ada. Oh, aku akan terbuka dengan orang-orang yang seperti ini, yang seperti ada. ini gitu. Dan itu pun nggak cuma di pasangan aja, Nggak. di teman pun Temen juga, harus kayak karena gitu. kita loh, emang harus tidak selektif bisa banget. kita nggak bisa share apa yang kita rasain ke semua orang karena ada orang yang bilang gini nih Mil,
kalau misal kita cerita ke beberapa orang, orang itu mungkin ada yang apa ya? Mereka tuh sebenarnya bukan peduli sih, lebih ke Kepo masalahnya. yang pertama mereka kepo, atau adalah orang-orang yang bersyukur Kayak hal itu kejadian sama kamu, bukan ke kesel. dia. Tapi dia nge-fake banget, kenapa kamu gitu-gitu. Ya, Kesel banget sih sama orang kayak gitu ya. Dasar ya. kalau menurut aku kita nggak butuh kayak temen sharing gitu ya. Buat kayak teman-teman sebaya gini buat sharing itu menurut aku kita nggak butuh deh. Kecuali kalau someday kita udah punya pasangan, itu beda lagi. Kalau di umur-umur yang sekarang menurut aku temen sharing yang paling baik ya, itu orang tua sih. Itu menurut aku paling kayak nggak mungkin deh nyokap lo atau bokap lo tuh ngumbar rahasia apa yang lo kamu gitu. rasain ke orang Nggak lain mungkin. gitu. Kalau untuk cerita sih iya. Ya. Tapi kadang orang tua sama anak pun dia beda pemikiran. Mindset ya. Mindsetnya juga apalagi beda. orang-orang yang memang di zaman dulu mereka nggak ngerasain yang dirasain anak muda zaman Iya. sekarang gitu kan. Soalnya emang bener-bener beda banget perubahannya dari zaman orang zaman dulu sama sekarang tuh beda banget gitu loh. Aku pernah ngalamin itu sih sama mamaku gitu kan. Tapi bedanya mamaku termasuk masih muda lah ibarat. Tapi memang pergaulannya zaman dulu sama sekarang beda. Cara aku ya, solusi dari aku kalau memang mindset orang tua kita bertolak belakang sama kita, pendekatan. Kayak deketin, ajak ngobrol, mah aku maunya gini loh, mama maunya gimana. Bisa nggak kita sejalan biar nanti kedepannya kita bisa jadi temen, bisa jadi orang tua, bisa jadi best friend lah buat kemana-mana gitu. Tapi itu agak susah emang, soalnya Butuh waktu sih. Walaupun kita udah pendekatan, tapi itu kalau orang tua tuh kadang walaupun dia masih muda, dia tuh rasa dia lebih tua, dia lebih benar gitu loh. Jadi kadang kalau mau diskusi pun agak susah emang. Ada yang kayak gitu, tapi ada yang saling terima. Tergantung orang tua sama anak. Ya, tergantung orang tuanya dulu bergaulnya gimana juga. Susah kalau orang tuanya PNS kayak saya nih. Terkotak-kotakan. Curhat banget. Lebih ke monoton kali Ya, hidupnya. monoton. Cek gitu. Tapi berkaca dari pandemi ini kemarin, kemarin itu banyak banget istri-istri yang minta cerai sama suaminya. Jadi banyak banget kasus kayak gitu. Soalnya mungkin bisa jadi dia dulu juga ngomongin gitu, aku akan nemenin kamu gini apa adanya, kamu keadaan Bisa kamu jadi gini. juga suaminya nggak mau ada usaha, kayak aduh pandemik nih udah deh mau gimana usaha apa, nggak bertanggung jawab, nggak ada ide buat aku harus tetap usaha, aku harus tetap bertanggung jawab sama istriku, anakku gitu loh. Kan ada yang kayak gitu juga. Ada yang kayak ada gitu yang ya. nyerah di depan. Ada yang nyerah Ada di depan yang- walaupun belum berusaha udah nyerah. Ya. Ada yang berusaha banget ngejual barang rumah ada satu-satu ada motor demi di sini. mempertahankan keutuhan. Iya. Mempertahankan keutuhan rumah tangga. Iya, itu berusaha juga. Terus berarti kamu adalah seseorang yang bisa dikatakan lebih memandang usaha daripada Tanggung jawab sih. Oh, oke. Tanggung jawab Lebih dan- memandang tanggung jawab daripada nilai ya. Karena misal kita mengatakan istilahnya gampangnya gini nih. Ada seorang cowok yang suka sama kamu, dia cuman punya 50.000. Dia ngasih kamu 50.000. Ada juga orang yang punya uang 100.000, dia ngasih kamu 50.000. Uangnya sama. Gimana tadi punya uang 100.000 tapi ngasih 50.000? Iya. Gini nih, kan misal nih katakan ada laki-laki, dia punya 50.000, terus dia ngasih kamu 50.000. Oh, Oke, ya kan. Terus ada cowok yang punya 100.000, Dia ngasih kamu 50.000, nilainya sama, tapi kan usahanya beda, iya kan? Yang satu dia ngasih semua yang dia punya buat kamu, yang satu cuman ngasih setengahnya gitu kan. Berarti Menurut kamu gitu? aku lebih milih yang ngasih semuanya. ngasih semuanya ya, karena memang dia all out gitu kan. Mau usaha, mau berjuang lah. Ya mau berjuang. Oke, jadi materi hari ini sebenarnya harusnya nih, sangat relate buat kita. Iya. Relate Buat banget. kehidupan banget sih, kayak di pasangan juga harusnya kayak gimana. Milih pasangan yang bener-bener kayak bisa ngelihat oh dia matre banget sih gitu. Kan bisa ngaca juga. Jadi jangan samain perempuan tuh Semua matre matre gitu, sama enggak. ini ya. Beda. Tapi
Walaupun ketika cewek kamu pengen minta, aku pengen jajan ini, itu kan semisal dia mintanya harga yang murah ya, itu bukan berarti dia itu matre gitu loh. Dia cuma sesekali aja mau minta gitu. No, aku nggak setuju sih. Yang Kalau minta itu menurut aku, kalau minta tapi dia belum nanya ke pasangannya kamu mampu atau enggak, menurut aku maksain. Maksain ya. Jadi buat mikir pasangannya, oh aku harus ini nih. Tapi ketika kayak kita bilang, yang aku kok yang Nggak apa. aku mau ini nih gitu. Kamu ada nggak? Kamu lagi ada nggak? Aku mau ini gitu. Nanti ya, aku belum ada. Soon ya, nanti kapan itu berarti kan usaha. Berarti ada Iya. usahanya ya. Dia Iya, berusaha tergantung untuk memenuhi kamu keinginan mintanya gitu apa kan. dulu juga kan. Jajannya kayak semisal siomay gitu kayak 2.000. Terus Dia nunggunya beli- 2 bulan iya, gitu. nunggu 2 bulan kan itu kebangetan banget ya jadi cowok gitu loh. Berarti dia nggak berusaha. Iya, usahanya mana gitu. Oke. So, jadi emang sebenarnya bertanggung jawab dan berusaha itu lebih penting daripada jumlah yang diberikan ya kan. Daripada apa juga yang dia omongin A tapi usahanya B gitu. Iya. Beda banget. Karena tapi ini sebenarnya sebuah kata-kata dari film sih ya. Gimana? Tapi memang kata-katanya kalau menurutku emang berkesan. Kalaupun dia mencurahkan rasa sayangnya dia ke kamu dengan cara yang nggak kamu pengen, itu nggak berarti kalau dia tuh nggak sayang sama kamu dengan seluruh usaha yang dia punya gitu. Terkadang cewek ngerasa kayak, oh dia nggak sayang sama aku karena dia nggak gini. Ternyata dia melakukan hal yang seperti itu. Padahal apa yang dia mampu dan semua tenaganya bisanya cuman itu, nggak bisa ngasih ini gitu. Ya, berarti jangan menyamaratakan apa yang kamu lihat di dunia maya. Iya, kebanyakan nonton sinetron itu nggak baik TikTok teman-teman. sih, lebih Oh, ke iya, TikTok. Iya. Dan jangan juga kamu egois juga sama pasangan. Jangan menurut kamu harusnya kamu gini. Kamu baru bener terhadap aku kalau kamu gini, enggak. Kan usaha dia kan beda gitu loh. Komunikasi yang baik. Gitu. Itu Dan yang mungkin paling penting. itu juga perkara love language juga sih. Orang ada yang punya love language-nya berbeda gitu. Jadi dia merasa dia sudah memberikan segala yang dia punya, ternyata yang kamu mau itu caranya seperti ini, yang dia kasih caranya seperti itu kan mungkin beda. Tapi itu adalah usaha maksimalnya dia gitu. Iya, hargailah. Menghargai. Menghargai. Seberapapun dia berusaha itu hargai. Yang penting adalah keterbukaan gitu kan. Komunikasi yang komunikasi. Oke, jadi mungkin itu materi kita untuk hari ini, sangat berbobot sekali. Iya. Insya Allah. Judulnya, isinya teman-teman menilai sendiri. Kalian yang menilai. Jadi mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Makasih banget buat Kak Caca udah ngeluangin waktu datang ke sini. Ini Udah. juga ada kelas ya sore ini. Iya, tapi nggak apa-apa. aduh, Karena maaf aku banget udah loh. ngeiyain. Jadi aku harus bertanggung jawab sama apa yang aku ucapin gitu. Oke, jadi mungkin sampai bangun dia guys. Oke, jadi mungkin hari ini itu dulu. Mungkin di lain kesempatan kita akan siapa tahu nanti di materi yang lain kita akan ketemu lagi dengan Kak Caca. Atau mungkin di season yang selanjutnya Ya, juga season yang bisa selanjutnya. aja. Kita juga berencana akan memberikan tambahan-tambahan tema-tema video yang berbeda. Tunggu aja, tetap ada di Fuix. Nanti kita akan berikan pengumuman lebih lanjut tentang materi-materi baru kita. Oke, jadi mungkin itu dulu untuk hari ini. Thank you banget buat Kak Caca. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir video. And that's all. Terima kasih. Bye. Bye.